Nah, setelah kita bahas 40-nya sudah, Imam Nawawinya sudah, sekarang yang mensyarah ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meninggalnya tahun 974. Jadi jangan bayangkan antara Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Hajar hidup sezaman, antara guru dan murid, tidak. Tapi justru Imam Nawawi Ibnu Hajar jaraknya 300 tahun. 300 tahun. Jadi coba bayangkan siapa yang kira-kira ulama yang sezaman 300 tahun sebelum kita. Syekh Abdul Somad abad ke-17. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari. Ya, jadi kalau kita syarah, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menulis kitab Sayrus Salikin. Lalu kemudian saya syarah kitab itu. Lebih kurang seperti itulah. Saya mensyarah orang yang 300 tahun sebelum saya. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarah kitab yang ditulis orang 300 tahun sebelum dia. Jadi kita kalau mau mensyarah kitab tidak mesti antara kita dengan guru. Tidak mesti antara, walaupun tidak bertemu langsung, paling tidak ada sanad keilmuan, insyaallah Allah berkahi ilmu tersebut. Nah, beliau ini namanya Imam Ibnu Hajar. Hajar artinya batu, Ibnu anak, Ibnu Hajar anak batu. Apa maksudnya? Dia punya kakek. Kakeknya itu orangnya kana mulaziman lisomti. Kakeknya itu orangnya diam, gak banyak ngomong. Wala yatakallamu illa li daruratin haqqah. Ngomongnya yang penting-penting aja. Karena diam, maka orang nyebutnya siapa itu? Hajar. Batu. Diam dia macam batu. Batu itu kan diam. Jadi ketika cucunya lahir, maka biasanya orang tidak dinisbatkan selamanya ke bapaknya. Kalau bapaknya memang orang biasa aja, biasanya ke kakeknya atau kakek buyutnya yang terkenal, yang masyhur, yang populer. Maka dikatakan orang, siapa itu? Maksudnya anak cucu keturunan si itu, si yang orang yang alim pendiam dulu, Hajar. Maka disebutlah dia nama Ibnu Hajar. Nama aslinya Ahmad. Nama ayahnya Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Orang Arab itu namanya ya gitu, Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad. Ahmad bin Muhammad. Jadi nama populernya adalah Ibnu Hajar. Al-Haytami, Haytami ini itu nisbat kepada, ada nama kampung Mahallah Abil Haytam di Mesir. Ada nama kampung di Mesir Mahallah Abil Haytam. Maka disebut Ibnu Hajar orang Haytam. Kalau di tempat kita tuan guru dinisbatkan ke tempatnya. Tuan guru Besilam. Nah, maksudnya kenapa? Karena dia tuan guru dari negeri Besilam, Langkat. Ya, begitu. Ada tuan guru Batak. Ustadz Raja Guguk, Syekh, dinisbatkan dari tempatnya karena dia tuan guru di tanah Batak, maka disebut tuan guru Batak. Begitu juga ini Ibnu Hajar, orang mana? Orang kampung Mahallah Banil Haytam, maka disebut Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jelas. Nawawi, kampungnya dari Nawawi. Ini tentang yang mensyarah hadis ini, hadis arba'in ini. Beliau dilahirkan di Mahallah Abil Haytam tahun 909. Mudah ngingatnya, 909. Kalau mau mudah ngingat tahun-tahun ulama itu, diantaranya ingat yang ada kemiripan-kemiripan. 505, 606, 909. 606 ini wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. 505 wafatnya Imam Al-Ghazali. 909 lahirnya Imam Ibnu Hajar Haytami. Itu trik tip salah satu mengingat tahun lahir dan tahun meninggal. 909. 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
meninggalnya 911. Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang masyhur. 911. Jadi kalau begitu 2 tahun sebelum Imam Suyuti meninggal, lahir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Seolah-olah tongkat estafet itu silih berganti. Meninggal Imam Hanafi tahun 150, lahir Imam Suyuti, lahir Imam Syafi'i 150. Nah, jadi ada yang tahunnya sama, ada yang jarak berapa tahun, tapi ada regenerasi. Walaupun mereka tidak saling mengenal, seolah-olah Allah SWT sesuai dengan janji Nabi SAW akan ada terus ulama menggantikan sampailah hari kiamat, insyaallah. Mudah-mudahan generasi kita termasuk yang menggantikan para ulama, insyaallah. Nah, beliau menuntut ilmu dan menjadi kebanggaan tersendiri. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada di ujung namanya Al-Azhari. Kenapa? Karena beliau alumni Al-Azhar Mesir. Belajar di Azhar. Fi sanati, pada tahun 1924 beliau belajar di Ka'batil Ulum wal Irfan. Ka'bahnya ilmu pengetahuan. Di mana itu? Al-Jami Al-Azhar. Waktu itu Masjid Al-Azhar. Ada halaqah-halaqah. Ada halaqah nahwu, halaqah saraf, halaqah fikih, halaqah usul fikih. Halaqah artinya lingkaran. Waktu itu belum pakai kelas lagi. Maka belajarlah beliau di sana dari para guru-gurunya. Lalu kemudian kita tahu di sana ada ulama besar bernama Imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau belajar kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemana dia belajar? Kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ini adalah murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di situ sanad. Di situ sanad keilmuannya. Jangan sampai selip antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa yang lebih tua? Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, begitu urutannya. Saya ulang sekali lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid Zakaria Al-Ansari. Man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana qasyamid dahri, sama seperti puasa setahun. Siapa yang puasa Ramadan diiringi 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa setahun. Ustadz, bagaimana kalau saya nggak sanggup puasa sunat, lalu saya qadha di bulan Syawal? Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, 6 hari dia qadha di bulan Syawal, maka otomatis dia dapat pahala puasa sunat Syawal. Itu pendapat Imam Zakaria Al-Ansari yang selalu saya kutip. Pendapat Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Lalu kemudian sanad keilmuan beliau dan beliau juga di antara sahabat beliau adalah Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Kita tahu yang merevisi mazhab Syafi'i itu 2 fase. Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, setelah Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli. Dan 2 nama ini di Indonesia menunjukkan orang Indonesia ini amat sangat cinta pada ulama. Cobalah nama-nama itu. Nawawi, Romli, Suyuti. Coba adakan survei berapa orang di Indonesia ini yang punya nama Nawawi, Suyuti, Romli. Nah, itu banyak sekali. Itu menunjukkan orang Indonesia ini amat sangat cinta kepada para ulama. Maka nama-nama ini populer. Tentang Ibnu Hajar sudah jelas. Ada satu lagi yang orang sering keliru.
slip ya, antara ujungnya sama, Al-Haythami. Yang satu pakai ta, Al-Haythami. Yang satu lagi Al-Haythami pakai sa. Nah, itu Imam Nuruddin Al-Haythami. Nama kitab hadisnya Majma' Az-Zawaid. Lebih tua daripada Imam Al-Haythami. Bahkan beliau adalah salah satu guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya guru namanya Imam Nuruddin Al-Haythami. Mirip. Nah, jadi jangan nanti slip yang nulis skripsi di Fakultas Usuluddin jurusan hadis karena asik menulis Al-Haythami. Slip Haythami apa Haythami? Apa mana enaknya aja lah. Beda. Sama. Nuruddin Al-Haythami yang punya kitab Majma' Zawaid itu ahli hadis. Ahli hadis, tapi beliau faqih juga. Hanya saja spesialisasi. Secara ilmu medis kedokteran, semua dokter-dokter ini paham ilmu kedokteran. Tapi ada dokter kulit, ada dokter tulang, ada dokter kandungan. Begitu juga ini, ilmu-ilmu keislaman mereka menguasai semua. Hanya saja konsentrasi dia lebih banyak ke hadis. Itu Imam Nuruddin Al-Haythami, pakai sa. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, tak, itu lebih pada fikih. Tapi dia menguasai hadis juga. Dia ahli hadis, ahli fikih. Hanya saja konsentrasinya lebih kepada fikih. Nah, inilah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Lalu kemudian beliau menatap di Makkah. Ba'da istiqraril Imam Al-Haythami rahimahullah ta'ala di Makkah. Sya'a hadithuhu. Menetap beliau di Makkah, mengajar di Makkah. Berdatanganlah orang belajar kepada beliau. Murid-muridnya menyebar ke penjuru seluruh dunia. Karena ketika mereka datang ke Makkah melaksanakan ibadah haji, mereka tidak hanya beribadah, tapi juga mereka melaksanakan. Dan beliau menulis kitab. Salah satu kitab beliau, inilah dia Syarah Arba'in. Judulnya Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Lalu kemudian tentang masalah Imam Nawawi sebelum membahas hadis itu dia buat muqaddimah. Di muqaddimahnya dia tuliskan Alhamdulillahi Rabbil Alamina Qayyumis Samawati wal Aradina Mudabbiril Khalaiqi Ajma'ina. Dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Apa kata beliau? Kenapa Imam Nawawi memulai kitabnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Khutbah. Jadi seorang penulis sebelum menulis buku itu ada muqaddimahnya, ada kata pengantarnya, ada khutbahnya. Di situ dijelaskan sebab-sebab, metodologi, segala macam. Nah, Imam Nawawi menulis kitabnya itu diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena begitulah dalam hadis dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Apa kata beliau? Sesuai dengan hadis sahih, kullu amrin zibalin. Semua perbuatan yang baik-baik. La yabda'u fihi bilhamdulillah. Kalau tidak diawali diawali dengan alhamdulillah, au bihamdillah, au bi bismillahirrahmanirrahim, au bi dzikrillah. Banyak riwayat. Bisa bilhamdalah, bisa bi bismillah, bisa bi dzikrillah, fahuwa ajzam, fahuwa aqta', fahuwa abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu maka dialah yang terputus. Apa maksud terputus di situ? Putus, tidak bisa dibawa mati bekal menghadap Allah. Makanya setiap ceramah selalu saya awali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Alhamdulillah. Kenapa selalu pengajian kita diawali dengan Alhamdulillah? Karena kalau tidak kita awali dengan Alhamdulillah, putus. Maksudnya putus, ya di dunianya aja, nggak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Nah, itulah pentingnya. Jangan nanti kenapa nih orang Islam nih setiap ngomong Alhamdulillah, supaya bisa dibawa bekal menghadap Allah SWT. Banyak sekali amal perbuatan kita.
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maknanya apa makna putus di situ? Qalilul barakati. Barokahnya sedikit. Tidak ada barokahnya. Nauzubillah. Sedangkan kita mau selamanya banyak barokah. Apa makna bismillah di situ? Bismillah, abtadi'u ta'lifi, aku awali karya tulisku ini mutalabbisan au musta'inan billahi ta'ala au bismihi. Aku awali menulis karya ini dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada koneksi antara kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitab Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi, ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip dari Imam Al-Qushairi. Wa naqala al-ustadzu Abul Qasimi Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi mengutip, anna jami'a asma'ihi ta'ala salihatun litakhalluqi biha. Semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik untuk dijadikan sebagai akhlak untuk kita. Contohnya nama Allah Ar-Rahman. Baik kita jadikan akhlak Ar-Rahman itu. Ar-Rahman artinya kasih sayang. Maka kita berakhlak dengan nama Allah. Kalau ada orang yang berkasih sayang, berarti dia ambil akhlak Allah Ar-Rahman. Ada orang yang lembut, latif, nama Allah juga Latifun Khabir, maha lembut, diambilnya sikap lembut itu. Tapi kata Imam Al-Qushairi, illa hadza, kecuali nama ini. Apa itu? Allah. Ketika kita katakan ya Rahman, ada sifat kasih sayang. Ya Karim, ada sifat kedermawanan. Karim, Allahumma innaka afuwun karimun, sakhiyun, dermawan. Bisa diambil sifat itu untuk kita. Tapi ketika disebut ya Allah, maka tidak bisa sifat itu diambil, karena Allah artinya adalah yang disembah. Maka tidak bisa kita mengambil sifat yang disembah, kita ambil sembahlah aku, tak bisa. Karena itu hanya punya Allah, tak bisa dibagi kepada makhluk. Nah, itu diantara yang dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Komentar muqaddimah saya tidak bahaskan secara keseluruhan.